perkembangan evolusi dan juga teori perkembangan evolusi menurut Charles Darwin dan juga August Weismann. So, kita simak bareng-bareng yuk! Dalam perspektif umum, evolusi diartikan sebagai semua perubahan bentuk atau transformasi kehidupan di muka bumi dari awal hingga sekarang. Misalnya sejak abad ke-19, para peneliti menemukan fenomena aneh, yaitu banyaknya fosil laut yang ditemukan di dataran tinggi, misalnya di pegunungan Himalaya. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pada saat itu, para peneliti memiliki hipotesis bahwa air laut membawa hewan laut ke daratan tinggi. Tetapi, setelah diuji lebih lanjut, ternyata semua terjadi akibat lempeng bumi yang terus bergerak atau biasa kita kenal sebagai lempeng tektonik, yang menjelaskan mengapa hewan laut dapat berada di dataran tinggi. Dari teori lempeng tektonik juga menjelaskan terbentuknya benua, pegunungan vulkanis, hingga penyebab terjadinya gempa bumi. Campbell menyempurnakan istilah evolusi menjadi perubahan yang diturunkan pada makhluk hidup. Di edisi selanjutnya, Campbell membatasi evolusi menjadi 3 makna. Yang pertama, penurunan dengan modifikasi. Yang kedua, spesies yang masih ada merupakan keturunan dari nenek moyang yang berbeda dari spesies masa kini. Jadi, jika ada yang mengatakan kalau nenek moyang manusia adalah kera, itu salah besar. Pemahaman evolusi yang benar yaitu manusia dan kera memiliki nenek moyang bersama yang merujuk pada spesies seperti kera. Perlu digarisbawahi yaitu merujuk pada spesies seperti kera. Yang ketiga, perubahan dalam komposisi genetik pada suatu populasi dari generasi ke generasi. Misalnya, kita dengan orang tua kita yang tidak bisa sama persis dan selalu memiliki perbedaan. Perbedaan inilah yang terus terjadi dalam waktu yang sangat panjang hingga perbedaan kecil tersebut menjadi perbedaan yang signifikan. Banyak ahli yang mengembangkan teori evolusi. Salah satunya yaitu Charles Darwin dan juga August Weismann. Perkembangan teori evolusi pada masa Charles Darwin dimulai ketika Darwin berada di Kepulauan Galapagos untuk melakukan observasi pengamatan keanekaragaman makhluk hidup. Darwin menemukan banyak burung finch di Kepulauan Galapagos yang pada dasarnya sama tetapi bervariasi di berbagai pulau. Variasi paruh pada burung finch berbeda berdasarkan tempat hidup dan jenis makanannya. Menurut Darwin, adaptasi merupakan penyebab terjadinya mekanisme seleksi alam. Darwin juga telah mengkoreksi pendapat Lamarck mengenai jerapah. Jerapah yang berleher panjang berasal dari jerapah yang berleher panjang, sedangkan jerapah yang berleher pendek musnah. Jika dicermati lebih lanjut bahwa proses evolusi yang dikemukakan Darwin proses yang lama. Ketika ada populasi jerapah berleher panjang dan pendek, maka yang tetap lestari adalah jerapah berleher panjang. Berdasarkan penjelasan perkembangan teori evolusi menurut Darwin, dapat ditarik beberapa pemikiran. Yang pertama, adaptasi dan seleksi alam merupakan mekanisme yang dapat menjelaskan pola evolusi yang teramati. Kedua, kesatuan dalam kehidupan yang dinyatakan sebagai akibat semua organisme diturunkan dari satu nenek moyang yang hidup di masa lalu. Ketiga, keanekaragaman diturunkan kepada generasi berikutnya dengan penurunan modifikasi. Keempat, tingkat keberhasilan makhluk hidup tidak sama dalam perjuangan untuk hidup atau struggle for existence. Hal ini dikarenakan karena adanya seleksi alam atau survival of the fittest. Hingga saat ini, pandangan-pandangan Darwin tentang evolusi masih menjadi kajian yang relevan terutama para ahli biologi. Namun, para peneliti juga menyadari bahwa gagasan Darwin pun memiliki keterbatasan bahwa seleksi alam bukan satu-satunya mekanisme yang menyebabkan evolusi. Selain Darwin, Weismann pun ikut berpendapat tentang teori evolusi. Weismann merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1834 hingga 1912. Dia menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Weismann berpendapat sel-sel tubuh tidak berfungsi sebagai agen pewarisan.
Untuk membuktikannya, Weismann melakukan percobaan dengan memberikan perlakuan kepada 2 tikus yang dipotong ekornya. Kemudian, kedua tikus tersebut dikawinkan dan menghasilkan keturunan berekor panjang sampai generasi ke-21. Dari hasil percobaan tersebut, Weismann menyimpulkan perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Proses mutasi acak yang terjadi pada sel gamet merupakan sumber perubahan pada makhluk hidup yang diseleksi oleh seleksi alam. Gimana? Udah pada paham kan pengertian evolusi dan juga teori perkembangan evolusi menurut Charles Darwin dan juga Aldous Huxley? Next time bahas apa lagi ya kita? See you for the next material. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.